suci. Saya minta izin kepada kepolisian. Sorry ya Pak Polisi ya, dulu aku ditangkap, oke lah, aku terima, udah aku jalani hukumanku. Sekarang aku berdebat. Kalau Pak Polisi menangkap aku, cuma tangkap juga dong. Ini kan berdebat. Jadi izin ya Pak Polisi ya. Baik, langsung lah. Yang lain diam. Langsung. Jangan marah-marah kau cuma, jangan marah-marah kau, biasa-biasa aja. Jangan kau marah-marah cuma. Boleh, udah bisa dimulai? Saya sambil renang ya, bro. Oh, kau sambil berenang. Oke, baik. Kau tadi mengutip perkataan Musa bahwa seorang nabi yang akan dibangkitkan sepertimu, itu firman Tuhan, seperti Musa dari tengah-tengah saudaramu, lalu kau merujuknya ke Muhammad. Nggak ada hubungan. Musa tidak satu bangsa dengan Muhammad. Muhammad itu orang Arab, sementara Musa adalah orang Israel. Kami tidak mengenal nabi dari Arab. Karena Arab adalah kejijikan bagi Allah kami. Yeremia 3 ayat 2. Bahwa orang Arab itu adalah simbol kejijikan, simbol perjinahan bagi Tuhan kami. Yeremia 3 ayat 2. Itu ya, jadi kau jangan mengemis-ngemis, mengambil dalil-dalilmu dari kitab suci kami. Semoga kau paham. Sekarang pertanyaanku, coba tunjukkan dalil yang lain. Ketika kau mengatakan kau percaya Nabi Muhammad, tetapi kau mengaku bahwa kau mengerti kitab suci. Apa alasanmu yang lain sehingga kau masih mau mengimani Muhammad sebagai nabi sementara kau mengatakan kau mengerti kitab suci Alkitab itu? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya hari ini dimanapun saudara berada ketika mengklik video ini, Tuhan menyertai dan memberikan saudara sukacita sepanjang hari. Amin. Ya, terima kasih banyak ya. Dan sebentar kita akan mendengarkan bagaimana pendebat atau apologet Kristen yang berasal dari Medan, yaitu anak Batak. Dan bisa saya katakan dengan pengalaman yang menerpa anak Batak ini, dia pernah dilaporkan karena berdebat dan kata-katanya membuat umat Islam tersinggung. Dan akhirnya dia dipanggil serta diproses dan kemudian dengan caranya Tuhan dia dibebaskan. Namun dia tidak menyerah, dia tetap membela iman Kristen dan berdiri sebagai orang yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat diskusi ataupun debat lintas agama. Nah, kali ini anak Batak ini benar-benar sudah siap untuk menghadapi Zuma yang selama ini selalu berkoar-koar dan mengatakan dia lebih paham Alkitab ketimbang para pendeta hamba Tuhan atau siapapun tokoh agama Kristen. Namun dengan cara yang salah, dengan cara yang seenak jidatnya, mengartikan satu ayat lalu mencoba menyerang umat Kristen di seluruh Indonesia atau dunia. Itu sebabnya banyak apologet Kristen menantang Zuma, namun dengan modal suara yang tajam, kencang, dan penuh dengan teriakan-teriakan persis seperti Toa, maka anak Batak ini menantang Zuma. Dan bisa dikatakan Zuma sebenarnya gentar berhadapan dengan anak Batak ini. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Sekarang apa? Langsung tanya jawab. Nggak ada pakai timer. Bikin timernya. Nggak ada pakai timer, nggak boleh. Nggak ada timer. Nggak layak. Bikin timernya biar ganti-gantian ngomong. Nggak ada timer, langsung pertanyaan. Takut. Langsung pertanyaan. Nah, kalau nggak mau satu saya hitung ya. Mau Pak, mau langsung pertanyaan atau tidak? Bikin timernya. Satu, nggak mau dia. Percuma. Enak aja, dia nggak mau ngatur kita yang ngatur dia dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Konten-konten ini. Kalau pakai timer itu, dia waktunya dia berkali kemana-mana. Enak langsung tanya jawab, TikTok gitu loh. Kesempatan juga menghujat. Iya. Kesempatan dia menghujat. Langsung kalau mau diskusi langsung aja. Bikin timernya 33 menit. Nggak bisa, nggak saya persilakan. Bikin timernya kayak mana?
Enggak ada, enggak bisa. Langsung aja tanya jawab. Berani nggak? Langsung Kalau tanya menang jawab. Kalau menang congor buat apa? Berani nggak? 1 menit, 1 menit boleh. 1 menit, 1 menit nggak apa-apa. Nah, entah 1 menit, 1 menit, silakan. Ya boleh. Udah silakan. Bener dong. Hmm. Saya nggak pakai tag. diatur, Iya, 1 menit, dijawab, 1 menit. Kan udah dibilang. dijawab. Jangan bernarasi. Sistemnya gini, satu bertanya kemudian dijawab, gitu. Kalau nggak Ya. ada gitu ya dia muter-muter dia. Kalau menang congor buat apa menang congor? Pakai timer dong. Ya, yang congor itu pengarang kitabmu. Ya sudah, bikin timernya. Janganlah 1 menit, entah 2 menit. 1 menit aja. Mau kamu ngapain? Oke, 1 aja. menit. Oke, bikin timernya. Yang moderatorin siapa nih? Abang. Saya mudah. Siapa? Ya silakan Pak Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kabarnya sadanya. Waalaikumsalam. Nah. Bang Andi itu kan moderator juga itu. Bukan moderator lah, moderator ini kan gitu loh Bang. Jadi kalau saya moderatorin, tolong yang lain jangan ngatur gitu loh, ikuti gitu ya, oke? Biar berdua Bang Juma sama anak Batak, nggak ada suara lain, oke? Oke. Silakan anak Batak 1 menit untuk Anda. Oke. Mana waktunya? Tunjukkan waktunya biar bisa di-setel. Ada yang bisa nunjukin waktu? Ini ada nih waktu. Asko tidak menjawab Baik, saya bantu dengan waktu. Bikin waktunya. Ya silakan 1 menit dari sekarang. Langsung pertanyaan. Oke, ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini aku mau berdiskusi dengan si Juma. Katanya si Juma ini mengerti kitab suci. Aku pun nggak tahu kawan-kawan ya. Kita tes dulu apakah dia mengerti tentang kitab suci. Saya minta izin kepada kepolisian. Sorry ya Pak Polisi ya, dulu aku ditangkap. Oke lah, aku terima, udah aku jalani hukumanku. Sekarang aku berdebat. Kalau Pak Polisi menangkap aku, Juma tangkap juga dong. Ini kan berdebat. Jadi izin ya Pak Polisi ya. Curhat langsung lah. Yang lain diam. Langsung. Jangan marah-marah kau Juma. Jangan marah-marah kau. Biasa-biasa aja. Jangan kau marah-marah Juma. Boleh? Udah bisa dimulai? Saya sambil renang ya, bro. Oh, kau sambil berenang. Oke, baik. Juma, aku mau menanyakan sama kau. Karena pengakuanmu, kau mengerti tentang kitab suci agama Kristen. Ini kitab suci agama Kristen ya. Awal-awalnya kitab suci agama Kristen dulu kita bahas. Tetapi kenapa kau percaya Muhammad itu nabi? Apa alasanmu? Kita mau tahu dong. Kenapa kau percaya Muhammad itu nabi? Padahal kau sering mengaku kau mengerti kitab suci agama Kristen. Jelas ya pertanyaannya. Apa alasanmu percaya Muhammad nabi? Sementara kau sering mengaku kalau kau percaya mengerti kitab suci agama Kristen. Waktu habis, Anda diam. Oke. Kenapa saya mengatakan saya ngerti Bible? Dan kenapa saya kemudian Anda bertanya, kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi? Baca pelan-pelan, pasang kupingmu. Kalau kuping tidak bisa lagi bermanfaat, hidung kau pakai mendengar. Di dalam kitabmu di Kisah Pewarta, diterangkan kemudian, jelas tertulis di dalam Pewarta 3, nomor 22 sampai 23. Apa yang diterangkan di sana? Bukankah telah dikatakan bahwa oleh Musa, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau ini? Dan akan terjadi, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya. Tidak ada seorang nabi setelah Yesus yang ketika ajarannya tidak didengarkan, orang yang tidak mendengarkan itu dibunuh. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menggenapi itu. Stop, kita konsisten. Sekarang giliran Bang Juma yang bertanya. 1 menit bertanya. Saya ingin bertanya samamu. Di dalam tulisan Paulus Galatia 1 nomor 18 nomor 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia.
Tolong tunjukkan Injil mana yang Anda ikuti sampai Anda pergi ke gereja hari Minggu. Paulus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi Kristen mengabdi, beribadah, menyembah anak orang pada hari Minggu. Tunjukkan Injil mana yang sama seperti Injilnya Paulus yang mengajarkan hari Minggu. Kalau tidak ada, berarti yang dimaksud terkutuk itu adalah Kristen. Karena Paulus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi kalian ibadah hari Minggu. Pertanyaan saya, Injil mana yang Anda ikuti sampai Anda ibadah hari Minggu? Silakan Cak Ayu. Sebentar. Waktu dulu. Jangan dijalankan dulu sebelum dia menjawab. Silakan, anak Batak buka mic-nya. Buka mic-nya untuk menjawab. Ya, silakan. Oke. Waktu berjalan. Ya, tentu saja. Kita mengimani Injil yang sudah diberitakan dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat yang di surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi sekalipun dari antara para rasul atau dari malaikat dari surga, termasuk malaikat Jibril, terkutuk kalau memberitakan Injil yang berbeda. Paham ya? Jadi sekali lagi, yang memberitakan Injil yang berbeda lah yang terkutuk itu. Nah, apakah Injil yang berbeda itu? Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena kami telah mendapat pemberitahuan dari para rasul bahwa Yesus itu disalib. Nah, Jibril tiba-tiba muncul mengatakan Yesus tidak disalib. Terkutuklah dia. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Bahwa kalau ada Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Sekalipun dia malaikat, termasuk malaikat Jibril. Kiranya kau memahami Juma. Silakan. Oke, stop. Stop dulu. Stop. Instruksi. Iya. Pertanyaan saya, dihentikan dulu waktunya. Pertanyaan saya tidak kena. Nah, nanti diulang kembali, Bang Juma. Nanti ulang kembali pertanyaannya. Habis ini dia bertanya lagi. Kalau Bang Juma mau mengulangi pertanyaan yang sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak Batak lagi bertanya. Silakan. Waktu 1 menit berjalan. Ya. Kau tadi mengutip perkataan Musa bahwa seorang nabi yang akan dibangkitkan sepertimu, itu firman Tuhan, seperti Musa dari tengah-tengah saudaramu, lalu kau merujuknya ke Muhammad. Nggak ada hubungan. Musa tidak satu bangsa dengan Muhammad. Muhammad itu orang Arab, sementara Musa adalah orang Israel. Kami tidak mengenal nabi dari Arab. Karena Arab adalah kejijikan bagi Allah kami. Yeremia 3 ayat 2. Bahwa orang Arab itu adalah simbol kejijikan, simbol perjinahan bagi Tuhan kami. Yeremia 3 ayat 2. Itu ya, jadi kau jangan mengemis-ngemis, mengambil dalil-dalilmu dari kitab suci kami. Semoga kau paham. Sekarang pertanyaanku, coba tunjukkan dalil yang lain. Ketika kau mengatakan kau percaya Nabi Muhammad, tetapi kau mengaku bahwa kau mengerti kitab suci. Apa alasanmu yang lain? Sehingga kau masih mau mengimani Muhammad sebagai Nabi, sementara kau mengatakan kau mengerti kitab suci Alkitab. Itu, silakan. Stop dulu. Taruh dulu, waktu. Jadi Bang Juma jawab dulu ini, nanti bertanya ulang 1 menit. Oke. Silakan. Kisah para pewarta. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kalau ini Yesus, mustahil. Yesus malah yang dibasmi. Jadi siapa selain daripada Yesus? Yang sama seperti Nabi Musa, yang apabila ucapannya tidak didengarkan, maka orang yang tidak mendengarkan itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus yang dibasmi di atas tiang salib oleh iblis. Hah? Dengan kerocok-kerocoknya. Siapa nabi yang apabila tidak didengarkan maka orang itu akan dibasmi? Itu siapa? Setelah bukan Nabi Muhammad. Itu alasannya. Sekarang Bang Juma boleh mengulangi pertanyaan atau pertanyaan baru. 1 menit untuk bertanya kembali. Saya hanya bertanya dengan pertanyaan yang satu itu sampai terakhir dan tidak akan pernah bisa dia jawab. Paulus mengaku di dalam suratnya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Koar jadi pengecut kawan-kawan, malah berani.
Mana berani menghadapi anak Batak? Tidak akan pernah berani. Tidak akan pernah berani, kawan-kawan. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah berani menghadapi saya. Bukan itu. Tidak. Tidak akan pernah berani. Lalu Kita bukan menyombongkan diri, kawan-kawan ya. Kita sudah dikenal mereka. Mereka sudah kenal saya. Pastilah mereka kenal siapa saya. Lihat kawan-kawan, aku ditendang. Dan diblok. Bukan hanya ditendang, tetapi diblok. Itu kualitasnya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi lebih baguslah aku siaran sendiri kalau memang mereka tidak mau berdebat melawan saya. Biarkanlah demikian yang terjadi. Pengecut kawan-kawan. Oke, sebentar ya, aku live dulu ya kawan-kawan ya. Sebentar. Sebentar ya, sabar. Coba aku cari dulu di sini ya. Ngapain lah buka apa kalau nggak ada nyali? Kan begitu kawan-kawan ya. Kalau tidak ada nyali, ngapain harus membuka room debat? Anak Batak. Kalau tidak punya nyali, bagus angkat bendera putih aja, kan begitu. Kalau tidak punya nyali. Paham ya kawan-kawan ya? Sebentar, aku share screen dulu ya. Dan aku melihat. Kalau gaya selangit. Gaya elit. Dan aku melihat. Kalau gaya selangit. Gaya elit lah. Gaya elit tapi kemampuan yang nggak ada. Dialah kawan-kawan. Padahal pakai timer loh. 1 menit saja pun. 1 menit saja pun main tendang. Kayak gitulah kualitasnya. Sebenarnya tadi di awal pun aku sudah ditendang siapa? Si Hendy Cebles. Di awal pun aku udah tahu aku sebenarnya. Di awal pun aku sudah ditendang si Hendy Cebles tadi. Lihatlah hasilnya kawan-kawan. Badix, kenapa tinggalkan Rom Juma? Pengecut semua. Pengecut semua. Pengecut semua. Nah, kabur lagi katanya aku. Kawan-kawan, akulah tipe orangnya kabur. Pengecut semua. Pengecut kawan-kawan ya. Nah, sekarang coba ku jelaskan sama kalian yang dibukanya tadi ini ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9 ini dia. Galatia 1 ayat 8 dan 9 kita lihat ya. Matedon, anak Batak kabur. Aduh. Dari mana jalannya aku kabur? Dari mana jalannya aku kabur ya? Ini dia, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuk kawan-kawan. Yang memberitakan Injil yang berbeda itu terkutuk sekalipun dia malaikat. Nah, semoga kawan-kawan paham. Di situ tadi mungkin
moderatornya itu udah panas ya mendengar ya. Udah panas moderatornya itu, maka cak langsung ditendangnya aku kawan-kawannya dan diblokir. Dan diblokir kawan-kawan. Bukan ecek-ecek ku bilang, udah ditendang diblokir. Itulah kualitas mereka. Nah, baik kawan-kawan, kita lihat lagi pertanyaan dia tadi, Ulangan 18 ayat 18. Dipikirnya Ismail itu saudara dengan Yakub. Tentu saja tidak kawan-kawannya. Sebentar. Ulangan 18 ayat 18. Ini dia. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kita baca ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Makanya saya enggak pernah gentar. Makanya saya tidak pernah gentar kawan-kawan. Paham ya? Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata kalau ada nabi perkataannya itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi kawan-kawan? Kita nggak usah gentar menghadapinya. Nggak usah gentar. Nah, makanya aku tak pernah gentar menghadapi mereka. Paham ya kawan-kawannya? Nah, tetapi mental pengemis akan tetap mental pengemis. Baik, sekarang aku sapa dulu kawan-kawan yang ada di kolom komentar. Sebentar ya, mulai dari atas dulu. Sebentar. Takut tuh, kok mau si AB ini rame-rame, jadi turun kualitasmu AB goblok. Nggak apa-apa, biarkan aja. Togel G, sikat dia nabatak, sampai nengel, minta ampun, siap. Salam nabatak dan semuanya, Tuhan Yesus memberkati. WMP Marpel, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Palde Pulcher, dikabur. Aduh, tak tahu malu yang bilang aku kabur. Tak tahu malu, memang muka tembok. Memang muka tembok kawan-kawan yang bilang aku kabur. Muka tembok. Tak tahu melo. Padahal ada rekamannya. Dipikir mereka ini tidak kurekam di YouTube supaya mereka bisa framing-framing. Mereka pikir ini tidak kurekam di YouTube. Silakan kau tonton di YouTube Anak Batak Fat 2. Tak tahu malu yang mengatakan aku kabur. Tapi karena aku paham ya, aku paham lah. Karena mereka kan ketakutan. Kalau sempat mereka berdebat dengan aku, maka yang ada emosi-emosi. Mat Delon, aku rekam kau kabur Anak Batak. Kau tonton dulu di YouTubeku siapa yang tendang aku. Kau tonton dulu di YouTubeku, orang ku live-kan kok di YouTubeku. Alek King, kabur-kabur aja. Aduh, tak tahu malu kawan-kawannya. Korotoyon, gara-gara Jibril kau bilang Anak Batak. Loh, itu berdebat loh, mana bisa ditangkap polisi itu. Mana bisa ditangkap polisi orang berdebat kok. Paham ya? Bisa rupanya ditangkap polisi orang berdebat. Gitu ya kawan-kawannya. Nah, ada Galatia 1 ayat 8 dan 9. Hei trio Cebles, Juma, Handi dan Hesti. Naiklah kalian lawan sang Abe biar kalian dilibas. Lari seperti guguk kesiram air panas. Iya kawan-kawan. Sampai ada lagi pengikutnya mengatakan aku kabur. Kan udah aneh kan? Aku tipeku kabur. Tipeku kabur. Aduh. Amster Simanjuntak, si Cebles Kadrun yang tendang Anak Batak mungkin. Karena memang pertamanya pun aku udah ditendang. Pertama aku masuk ke situ pun aku udah ditendang. Baru 2 sesi pertanyaan, ditendang lagi kawan-kawan. Sekaligus di blok. Paham ya? Sebenarnya kasihan kali melihat mereka ini. Gaya siaran. Wow, kami mencari pendebat-pendebat Kristen. Ini buktinya memalukan. Padahal satu kampung orang itu di situ. Kalau 5 orang ada itu yang di situ, takut semua. Takut semua kawan-kawan.
entah apa yang ada di pikirannya. Mungkin yang satu mengira anak Batak kabur. Dia nggak tahu kalau kawannya yang nendang. Karena mereka kan adminnya banyak ya. Admin mereka itu kan banyak, bukan 1-2 admin mereka itu. Beginilah kualitasnya. Ada Mat Delon, dasar PA anak Batak. Malaikat Oten semangat. Falsetorel penerus solusi. Anak Batak sembah sajalah anak manusia itu akak. Daripada menyembah batu, mana kawan-kawan lebih pilih? Menyembah manusia atau menyembah batu? Mana lebih kalian pilih kawan-kawan? Menyembah manusia atau menyembah batu? Alec King bisa aja lu. Padahal dari tadi lu ditungguin, malah dibilang ditendang. Makanya waktu siapapun si Juma itu mengamuk, waktu si Juma tadi mengamuk, diam, semua diam katanya. Anak Batak lompat enggak sikit, Yali maluin. Aku enggak melompat kawan-kawan, aku ditendang. Koroto Oyun, Jul Kepler di Bali satu ronde aja kau semua kawan-kawan ya. Amser Cimanjunta, grup api itu pengecut semua lagi ya. 1 lawan 1 malah berani Juma meriam bambu itu. Lihatlah hasilnya. Belum ada 5 menit kawan-kawan. Belum ada 5 menit kami berdiskusi itu. Belum ada. Udah main tendang. Apa lagi mau kita bilang? Iya, dalam video ini ketika mereka berdiskusi, sepertinya memang terjadi perlakuan yang sepihak. Mengingat bahwa anak Batak ini cuman hanya 1 orang dan tidak ada teman-teman apologet Kristen lainnya yang mendampinginya. Dan itu sebabnya Zuma yang didampingi oleh moderatornya dan juga mungkin ada kru-krunya karena ini memang live-nya Zuma. Itu sebabnya dengan cara-caranya mereka mencoba untuk membatasi ruang gerak anak Batak ini. Namun anak Batak ini tetap punya nyali dan mempertanyakan serta bersoal jawab dengan Zuma. Dan akhirnya kita lihat Zuma ataupun krunya, moderatornya mencoba mematikan, bahkan akhirnya anak Batak ini ditendang keluar dari room dan seperti pengakuan daripada anak Batak ini, dia diblok dan tidak dikasih masuk lagi dalam live acara tersebut. Zuma sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang keimanan Kristen. Memang kalau orang yang tidak punya sikap hati yang benar, bahkan yakin dan percaya kepada Allah yang bekerja di dalam firman-Nya yang ada di dalam Alkitab, tentulah orang-orang yang menunggangi bahkan memanfaatkan ayat-ayat itu tidak akan berubah, bahkan mereka akan menjadi sifat tabiatnya iblis dan setan. Dan justru ayat itu diputarbalikkan, tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Dan puji Tuhan kita berdoa terus agar apologet-apologet yang punya nyali, bahkan bersikap hati yang lurus, tidak bermaksud membuat kekacauan atau kekeruhan di dalam kebersamaan umat antar beragama di Indonesia. Tetapi ini murni karena ingin meluruskan keimanan daripada umat Kristen yang percaya kepada firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dan terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya telah menyaksikan video yang singkat ini, dan kiranya kita semuanya boleh mendapat pembelajaran. Jangan pernah takut dan gentar selama kita ada di dalam posisi kebenaran dan juga ketulusan serta iman yang teguh dalam mempercayai dan menghidupi firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tetap maju dan tetap semangat apapun yang terjadi. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk tidak membuat ataupun menjadi pengacau bagi ajaran agama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.